Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan gairah dalam perjalanan hidup ini. Meskipun tantangan selalu ada, saya percaya memang itu Tuhan izinkan agar kita lebih tangguh lagi. Lebih dari itu, kita lebih bergantung kepada Tuhan. Karena kita menyadari tanpa Tuhan kita sulit menghadapi tantangan dunia ini. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 9 berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, mari kita lihat bagian-bagian firman Tuhan ini, coba kita telaah dengan sederhana apa yang harus kita kerjakan atau meresponi bagian firman Tuhan ini. Yang pertama ayat 6 mengatakan demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saudara, hari ini kita diingatkan, mari kita beribadah. Karena di balik setiap ibadah yang kita ikuti, kita akan mengalami banyak keuntungan. Keuntungan di sini nggak bicara tentang materi, lalu menjadi kaya karena ibadah, bukan. Tetapi di dalam ibadah kita berjumpa dengan banyak anak-anak Tuhan, kita berjumpa dengan pemimpin rohani atau senior-senior rohani. Di dalam ibadah kita ditempa bagaimana menghadapi perbedaan. Dan inilah yang dikatakan menjadi keuntungan. Mengapa? Karena lewat ibadah kita menjadi dewasa dan dalam pengenalan akan Tuhan kita lebih lagi terarah. Yang kedua dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita diingatkan bahwa kita nih nothing lah. Kita datang pun ditolongin, kita mati dikubur pun nanti ditolongin. Kita hidup pertama kali makan pun disuapi. Jangan-jangan nanti kita akan menghadiri pertandingan ini, kita juga akan disuapi dari hari ke hari sampai kita menyelesaikan hidup di dunia ini. Jadi sebetulnya hidup ini hanya perlu disyukuri. Karena hidup ini seperti ayat 7 dikatakan dengan jelas bahwa kita nggak bawa apa-apa. Dan ayat 8 menggenapi ini. Karena asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saya nggak bilang kita sudah seperti apa yang ada lalu kita pasrah. Bukan seperti itu saudara. Tetapi sebetulnya hidup ini hanya bicara tentang kebutuhan. Keinginan inilah yang membuat menjadi mahal ya. Saya sering bilang bahwa hidup ini murah, yang mahal itu gaya saudara ya. Makanya kita harus perlu benar-benar beribadah supaya kita tahu di dalam ibadah kita diajari untuk tidak jatuh pada rupa-rupa pencobaan. Tetapi jelas sekali ya, Paulus menulis dan mengingatkan kepada Timotius ini di ayat pamungkas menurut saya ayat 9 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Nah, inilah yang saya katakan, kalau kita tahu bersyukur, kita merasa apa yang kita miliki ini sudah cukup, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sudah jangan biarkan diri kita diombang-ambing, lalu kita jatuh ke berbagai macam pencobaan hanya karena keinginan kita yang ingin terpenuhi. Lihat ayat berikutnya, setelah dibilang jatuh ke dalam pencobaan, ditambahi ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Jadi yang namanya nafsu, keinginan yang kita paksakan akan sampai pada titik kecelakaan. Bukankah ada orang ketangkap korupsi karena nafsu? Bukankah ada orang mencuri karena nafsu? Bukankah ada orang yang melakukan kejahatan-kejahatan itu sebetulnya hanya ingin memuaskan keinginannya, hasratnya, sehingga dia paksakan. Nah, ini perlu diwaspadai. Dan ditutup kalimat ini dengan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasan. Kita akan hancur, kita akan binasa ketika tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol keinginan, nafsu, keinginan memiliki, keinginan menguasai. Ini yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini ada prinsip sederhana, sebaiknya kita beribadah, berkumpul dengan orang-orang seiman, maka kita akan memperoleh keuntungan yang luar biasa, yaitu peningkatan, pertumbuhan rohani, di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.